bilang ayat itu Apa? Yesus bermetafora. Kan saya udah Ya jawab. diam, Kamu sudah nggak- selesai. Yang panjang lebar kenapa ke cerita kawan kamu Anda lebih pula? senang banyak ngomong daripada kamu mendengarkan orang Apalah lain. ini loh Nanti yang di situ ditanya. mute Siapa orang. yang mau dengar curhatanmu lo, Kak? Kok curhat pula dia kawannya dihabisi nyawa pacarnya dan dia Bukan, mak saya apa kasih urusannya sama kamu kami? sampel contoh dari Saya ayat nggak minta tersebut. contohnya. Paham. Saya tidak Oke, minta kamu- contohnya. Hak Saya saya tidak untuk minta. menjelaskan. Loh, saya nggak minta. Kok maksa? Loh, kan kamu kan saya kan ada waktu untuk saya menjelaskan. Wajar. Ya udah, Saya udah, kan udah. cuma Tenang tanya aja. apakah itu harfiah atau Udah, udah. metafor. Lucu Kan orang aku bawa ayat, kau jelaskan ayatnya. Bukan begitu implementasinya. Kita harus berdoa untuk orang jahat. Nggak boleh kita melawannya. Kan memang begitu yang ku bilang. Jadi kalau ada penjahat di depan kau menampar anakmu, kau berdoa untuk penamparnya. Betul nggak? Itu yang kau bilang tadi. Hantu? Ah, nggak jelas kau Ya ya. bukan kayak gitu, situasionalnya nggak seperti itu. Hey. Anak itu juga bukan anak lemah. Saya mengajarkan anak itu jangan lemah. Kita ini Boleh melawan strong, penjahat. kuat, Berarti boleh lawan seperti batu penjahat. karang. Ya boleh lawan penjahat. Boleh melawan penjahat berarti. Ya, kenapa nggak boleh? Kau yang Ya, bilang nggak jelas. boleh tadi hantu belau. Penjahat Tengok kau memang kuku kau harus berlubang nggak? dibumi, Hangus. Jangan-jangan di sini kau berlubang besar itu. Kau yang bilang tadi nggak boleh melawan penjahat, berdoalah untuk mereka. Sekarang kau bilang pula boleh. Mana yang betul? Ewek satu atau ewek dua? Ai mak jang diskusi sama orang kayak gini parah kali bah. Mana yang benar nih? Boleh nggak melawan atau nggak boleh melawan? Jelas nih. Gimana nggak gila kita diskusi sama hotel ya Ya, kan? penjahat itu kan jangan disemuakan penjahat dalam apa? Ini kan banyak kriminal, penjahat Hai kriminal. Ma, ada pula penjelasan penjahat yang dalam dasar apa? Penjahat. Emang ada berapa macam penjahat? Ya penjahat aja lah ewe. Ah, mak jang. Ai mak. Iya, ya, kalau kamu samakan sama ratakan semua ya seperti itu. Ya udah kalau penjahat yang tidak boleh dilawan itu yang kayak mana? Yang orang Batak? Atau orang Jerman aja? Atau orang Katolik? Atau yang mana? Penjahat yang tidak boleh dilawan itu yang mana? Apakah bentuk kulitnya corak-coret belang-belang panu? Atau zebra atau totol-totol ayam? Kayak mana? Kayak mana beda kalau penjahat yang boleh dilawan dan yang tidak boleh dilawan? Yang mana penjahatnya? Coba jawab. Ay mak, pusing aku. Kayak gini lah. Ada nggak yang lebih sadis dari ini lagi lawanku Ustadz Arif? Ada nggak yang lebih sadis daripada ini? Tapi saya kira gini, Pak ya, tidak akan mungkin kurasa ada orang jahat sama kita kalau kita nggak berbuat jahat. Kita Oh gitu. Kau tengok ini ya kenyataannya bagaimana? Nih, ada seorang anak berkulit hitam dituduh memperkodok anak kulit putih, dihukum di kursi listrik, ternyata 70 tahun kemudian dia terbukti tidak bersalah. Lalu kau bilang nggak ada lo kayak gitu kalau kita dijahat kita baik. Emang kau pikir orang Indonesia kemarin itu jahat semua ketika di kau tahu orang Indian? Orang Indian yang digenosida oleh orang Eropa tahu kau jahat mereka semua. Jadi setiap orang yang dihabisi orang berarti orang jahat semua itu. Kayak mana lah akal kalian demi membela iman kalian, ayat kalian katakan orang yang terjolimi itu semuanya jahat. Parah kalian ini loh. Ngeri kali kalian ya. Demi membela iman kalian tuduh orang semua yang terjolimi itu orang jahat. Berarti kau pikir orang-orang negro aborigen yang dihabisi nyawanya itu semua orang jahat itu? Pantas dihabisi? Parah ini, Mbak. Nah, yang seperti Makanya aku ini, bilang, ajaran contohnya kalian itu seperti betul-betul ini. berpihak kepada penjahat. Kenapa? Seperti Ketika ini. ada orang jahat, Keluar diam dulu. di depan ini Diam dulu. sebenarnya jahat ini, jahat. Tapi Aduh, kalau kau yang kita jahat. Kau yang jahat. Yang menyesatkan kau. Pak, yang aku maksudi Pak, tidak akan mungkin ada orang jahat menjahati kita ketika kita baik. Itu maksudku. Iya, kau tunjuk ya, kutunjukkan samamu. Aku sudah tunjukkan bukti dan data. Nah, Orang-orang yang dihabisi nyawanya suku aborigin itu dijahati atau tidak? oke lah dijahati. Mereka semua jahat karena dijahati. Ya jahat. Tengok teman-teman ya. Dengar Bukan, teman-teman ya. maksudmu- Diam dulu. maksudmu- Ini gila ini doktrin. Nauzubillahiminzalik ya. Bayangkan teman-teman, demi membela doktrin agamanya, ya, dia katakan orang yang belum pernah dia kenal suku aborigen yang dihabisi nyawanya itu berhak dijahati karena menurut dia tanpa penelitian dia katakan mereka semua jahat. Menurut stigma dia, kalau ada orang tersakiti di dunia maka orang itu jahat. Itu menurut dia. Itu menurut gila nggak ini doktrin? Yang Bahaya menghabisi siapa? teman-teman.
Yang menghabisi siapa? Makanya suku Kanada dihabisi oleh orang Eropa ketika Oke, mereka orang datang. Kristen. Dengar dulu, orang Kristen ya. Nih, dengarkan aku. Dulu orang-orang Eropa yang kelaparan, yang tidak punya apa-apa, datang ke Amerika menjumpai suku pribumi Indian. Tahu nggak kau bang? Mereka kelaparan, yang ngasih makan siapa? Suku Indian. Makanya mereka itu mengadakan acara Thanksgiving. Ya, Thanksgiving. Kenapa mereka merayakan itu? Mereka selamat dari kematian pada waktu itu karena dibantu oleh suku Indian. Tapi kau tahu apa yang terjadi? Setelah mereka diselamatkan oleh suku Indian, mereka rampas habisi nyawa orang suku Indian. Kau bilang mereka jahat itu suku Indian itu? Karena dijahati sama orang Amerika itu? Parah kau bang. Yang ku maksud yang menghabisi itu orang jahat, bukan yang dihabisi. Yang kutanya ketika kau kan bilang tidak mungkin orang dijahati kalau dia nggak jahat, kalau dia baik. Berarti kau bilang mereka yang dijahati itu semua orang jahat. Berpikir kalau bicara, makanya konsekuensi logiknya ada. Kau yang bilang barusan tidak mungkin loh kita dijahati kalau kita baik. Berarti kau bilang orang yang dijahati oleh orang lain pasti karena jahat. Itu konsekuensi loh. Karena kau bilang tidak mungkin kalau kita baik kita dijahati. Emang kau pikir ketika Nusantara dijajah Belanda, dijahati sama Belanda, orang Nusantara semuanya jahat gitu? Parah ini. Gila kalian ya. Jadi menurutmu dia tuh Par. jadi menurutmu mereka dihabisi karena apa? Karena kebaikannya. Aku ditombak lagi. Bentar. Orang gila lagi itu menghabisi orang baik. Sama aja itu setan namanya kan, pengikut iblis. Jangankan ODGJ, psikopat aja ada. Kau nggak tahu apa itu psikopat? Coba tarik lagi Ustadz, bisa nggak akun Mesiah tadi ditarik lagi? Belum tampil. Sampean minta dia Murti ya? Messi ya? Enggak ada. Coba minta multi Ustadz. Hah? Mau minta dia Murti nih? Masalahnya kalau saya buka multi, ini banyak teman-teman yang minta naik, HP ku berat. Nggak bisa minta multi. Oh yaudah. Coba aja. Uni kan moderator di situ. Nah, ini sudah banyak minta ini. Waduh. Klik aja mi up biar kami nengok di bawah. Di multi nggak ada. Halo tes. Ada ya? Ada. Kalau saya buka multi Oke. nanti rungkat kayak kemarin itu. Oke, pelan-pelan ya. Dengar nih. Bang Bahtera tadi bilang begini ya. Dengarkan suara saya baik-baik. Sama saya jangan berkelir. Ya. Abang bilang kalau kita baik, kita tidak mungkin dijahati. Tidak mungkin ada orang menjahati orang-orang baik, kan gitu maksud abang. Bang, ini logika yang sangat keliru. Kenapa? Kalau kita lihat dari zaman dahulu, justru orang-orang yang baik-baik itu banyak yang menjadi korban kejahatan. Ya, contoh. Tapi ada faktornya. Ya semua Pasti psikopat ada. juga punya faktor. Iya, pasti ada Anak alasannya. kecil yang dihabisi nyawanya itu mereka jahat memangnya. Ari Anggara misalkannya, contoh anak-anak kecil yang korban pembunuhan orang tuanya itu mereka jahat gitu. Ini cara berpikir Anda nih saya nggak ngerti. Apakah setiap orang disakiti itu adalah orang-orang jahat semuanya gitu? Duh, ini kok lari pula nih handphoneku ngehang. Ya jadi gitu loh. Nggak, cara berpikirmu itu tak bisa diterima. Kenapa nggak bisa diterima? Karena itu terbantah secara realitas. Karena faktanya, ya, kezoliman itu ada. Apa arti kezoliman? Orang-orang contoh kayak psikopat, para psikopat yang menghabisi anak-anak yang tidak bersalah. Jadi ketika Anda membela iman Anda di hadapan saya dengan mengatakan kalau orang baik tidak akan mungkin tersakiti, maka ketika orang-orang disakiti dan dijajah, maka semua mereka adalah penjahat. Maka dengan demikian Anda melegitimasi perbuatan jahat orang lain karena memang menurut Anda mereka pantas mendapatkan kejahatan itu. Dan itu doktrin yang sangat berbahaya yang dibawa oleh para penjajah dulu loh. Anda ingin tahu doktrinnya dari mana? Nih saya tunjukkan ya. Dan Anda bukan orang satu-satunya yang Kristen memahami itu loh. Nih saya kasih tahu. Ini dibawa oleh siapa? Nih
Saya kasih kepada Anda datanya. Ya. Ini sumbernya dari The Gilder Lehrman Institute of American History ya. Sorotan pada sumber utama oleh Paus Alexander ke-6. Ini bula kepausan interkaitera loh, ini doktrin loh. Ya, apa doktrinnya di sini? Di sini mengatakan bula tersebut menyatakan bahwa setiap tanah yang tidak dihuni oleh orang Kristen dapat ditemukan, diklaim dan dieksploitasi oleh para penguasa Kristen, dan menyatakan bahwa iman Katolik dan agama Kristen harus ditinggikan dan ditingkatkan dan disebarkan kemana-mana. Dan di sini dikatakan ini bangsa-bangsa barbar harus digulingkan nih. Jadi menurut kalian orang Indian itu, menurut bula ini, orang Indian itu orang barbar, bangsa-bangsa barbar, jadi berhak untuk dihabisi nyawanya. Jadi ketika kalian mengatakan orang-orang yang terzolimi, orang yang terjajah itu tidak mungkin mereka terjajah kalau mereka nggak jahat, berarti kalian katakan orang yang terjajah itu adalah orang-orang jahat. Tidak semua Nggak orang gitu. Kristen, tidak semua orang Kristen menuruti ajaran Yesus, itu aja intinya. Ini bukan masalah tidak semua orang Kristen mengikuti ajaran Yesus. Justru paus-paus kalian yang membawa doktrinnya. Ya, justru orang-orang yang mengaku beragama Kristen mengatasnamakan Yesus mengutip kitab suci kalian untuk membantai orang lain. Itu fakta. Doktrin sama dogma jangan samakan dengan isi Alkitab. Bebas mereka Nah, buat saya dogma. sangat coba tunjukkan dogma kalian yang dogma atau doktrin kalian yang mainstream yang menurut kalian benar yang sejalan dengan Bible. Coba tunjukkan. Ya saya bukan Katolik. Yang ada dogma itu selalu identik dengan Katolik. Silakan Protestan. Enggak, saya karismatik. Enggak ada dogma-dogma sama saya. Apa Gini yang tertulis di Alkitab itu Coba. kalau boleh Oke. turuti. Kita diskusikan ini ya. Kita diskusikan ini ya. Apa yang tertulis di Alkitab Anda ikuti, betul? Itu yang berusaha aku ikuti, bukan jaminan sebagai aku ikuti semua, karena aku manusia berdosa. Kalau Anda nggak ikuti, apa konsekuensinya? Konsekuensinya dosa. Berarti tidak dijamin ya Kristen ini masuk surga ya? Ada jaminannya. Ketika besok aku bertobat. Hey. Jadi ya udah, kalau Anda seandainya nggak ikuti semua aturan Yesus, Anda tinggal bertobat, masuk surga kan? Wah, Besok-besok aku bertobat. banget. Tidak akan mungkin kita Tunggu bertobat. besok-besok lah dulu ya kan? Iya. Besok-besok bertobat. Ya udah, jahat aja dulu sekarang ya kan? Perkaos dulu bini orang, habis itu bertobat ya kan? Itu pemikiran keliru, Ridwan. Loh, inilah trigger kau bang. Kau bilang enaknya jadi Kristen itu adalah ketika kau tak mampu ikuti ajaran Kristen, nggak apa-apa walaupun nggak berdosa. Kenapa? Kau bisa bertobat. Kenapa? Kan sudah ditebus. Kalau memang bisa bertobat, diampuni oleh Yesus, ngapain Yesus mau mati di tiang salib? Itu lucunya kalian ini kadang-kadang aku tengok. Nggak lucu. Contohnya lah dalam hal Wah, nafsu. ayo kita bahas. Dalam hal Bahas. nafsu. Udah dalam Ayo kita hal bahas nafsu. ini ya. Kita orang Kristen pun nggak akan sanggup menuruti ajaran Yesus 100%. Semua orang nggak bisa mengikuti ajaran Yesus. Pasti semua orang nggak sanggup. Kalau gitu Tuhan kalian kenapa menurunkan hukum yang tidak bisa kalian jalankan? Sama, di Muslim pun mana semua sanggup mengikuti ajaran Muhammad. Enggak. Kan nggak mungkin. Semua ajaran Nabi Muhammad tidak ada yang sulit. Ini masalah mau dan tidak mau aja ya. Oh, jadi Kalau Anda nggak ajaran pernah kalian berbuat dosa. bukan masalah mau nggak mau, tapi sulit. Sulit, Bukan iya. masalah nggak berbuat dosa. Dengarkan dulu. Saya jawab dengan Al-Quran saya. Nih, saya kasih tunjuk Al-Quran saya ya. Nih, ya. Makanya dikatakan surga itu pilihan. Kenapa dikatakan surga pilihan? Karena ini bukan masalah kemampuan, bukan mampu atau tidak mampu. Semua manusia dipastikan mampu menjalankan syariat Islam. Kenapa? Tidak ada satupun hukum Islam yang membebankan umat Islam sampai mereka meninggoy untuk jalankan ibadah itu. Nah, dan Allah sudah katakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat ke-200, ini ayat terakhir nih, 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah saya. Ya. Ini Allah saya mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Jadi ajaran Islam itu sesuai kesanggupan. Contoh, sholat harus berdiri. Apakah wajib berdiri? Ya kalau mampu. Kalau nggak sanggup duduk. Nggak sanggup terlentang sambil tidur. Nggak sanggup mata aja sholat. Ini Islam bro. Puasa 30 hari. Nggak sanggup, batalkan. Ganti kemudian dengan fidyah. Ganti hari juga boleh.
Kemudian kalau nggak sanggup lagi, batalkan, nggak apa-apa, nggak puasa. Enak kalau kami umat Islam ini. Tapi bagaimana ajaran Yesus? Ini perintah Yesus kepada kalian nih. Karena Tuhan kalian sempurna, maka kalian dituntut Tuhan kalian sempurna. Kalian dituntut sama seperti Tuhan loh. Ya. Ya. Nih. Nih. Ini ajaran lucu. Masa Tuhan menciptakan manusia, menuntut manusia harus sama seperti Tuhan? Mungkin nggak itu? Ya nggak mungkin lah. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini loh Tuhan kalian suruh kalian harus sama seperti Bapa. Mungkin nggak itu? Nggak mungkin. Makanya Yesus menuntut sesuatu yang tak mungkin kalian lakukan. Sama seperti seorang ibu, anaknya umur 5 tahun, dia paksa kau harus bawa gas 20 kilo ya. Nggak mau tahu aku. Kalau nggak bisa, yaudah kau masuk neraka. Tapi kalau kau nggak sanggup, yaudah aku aja lah yang bawa kalau gitu. Ah, ini kayak gini logikanya nih. Kayak gitu logikanya agamanya Kristen tuh, ya. Hei anakku, umurmu 5 tahun. Kau harus bawa gas 20 kilo. Nggak sanggup aku, Mak. Bawa. Ya udahlah aku bawa, nggak sanggup aku, Mak. Ya udah kalau gitu aku aja yang bawa. Ah. Ngapain dikasih aturan? Udah tahu orang nggak sanggup. Ini Tuhan loh. Sedangkan ibu, kalau dia tahu anaknya 5 tahun, dia suruh angkat gas 20 kilo, orang akan bilang nih mamaknya agak-agak lain jiwa ini. Agak ODGJ mamanya. Udah tahu anaknya umur 5 tahun. Ini Tuhan udah tahu manusia, disuruhnya mirip pula sama dia kelakuan. Mana mungkin. Lucu. Dia kasih hukum Taurat, ternyata nggak ada yang mampu melakukan. Ngapain dia kasih hukum Taurat yang memberatkan kalau nggak sanggup dilakukan? Bukankah Tuhan itu harusnya tahu kapasitas umatnya, hambanya? Tahu nggak Tuhan kalian kapasitas manusia? Sehingga pada akhirnya dia sendiri yang akhirnya menanggung dosa. Jadi kalau seandainya kita bicara tentang ajaran umat Kristen ini, saya kasih data ya, kalian bantah ini. Saya akui memang ajaran Kristen itu ajaran kasih, tapi sayangnya ajaran kasihnya untuk penjajah, penjahat, koruptor. Mana dalilnya? Matius pasal 5 nomor 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Sungguh kasih kan? Kasih kepada para penjahat, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Larangannya melawan, perintahnya kasih pipi kiri kalau ditampar. Iya, sebentar ya Kak Uniripa. Tapi gini ya, kalau kita membalas orang jahat dengan kejahatan, apalah jasamu gitu. Itu kata Yesus ya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada yang baik, jasa kita kan nggak ada tuh, sama aja. Siapapun sanggup melakukannya. Termasuk orang-orang yang paling jahat sekalipun, kalau berbuat baik kepada yang memberikan kebaikan kepadanya, siapapun sanggup gitu loh. Justru memang berat. Tunjuk satu agama yang mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Coba. Ya, nanti saya bilang saya dihukum di penjara. Tunjuk data, makanya jangan nipu. Kalau mau masuk penjara ya nipu. Kalau nggak mau masuk penjara jangan nipu. Tunjuk datanya. Ini loh ajaran Islam mengajarkan apabila orang jahat balas dengan kejahatan yang serupa. Coba tunjukkan data. Bentar, saya ambil ya. Tolong pakai logika kalau bicara dan juga pakai data. Kalau Pak Presiden kita menandatangani hukuman bagi pelaku penyebaran narkoboy dengan hukuman dihabisi nyawanya, itu apakah presiden kita atau negara kita pembunuh? Coba jawab dulu. Yang Anda sebutkan konteksnya berbeda, nggak sama loh. Guys, perhatikan ya guys, saya bicara hukum loh. Dalam Islam, ketika ada orang berzina, hukumannya dirajam. Bukan berarti harus dijinai lagi keluarganya seperti yang dilakukan Tuhan Anda. Dalam kitab perjanjian lama, Daud berzina dengan Batseba. Yang dilakukan Tuhan Anda apa? Menghukum istri Daud dengan dijinai. Jadi hukuman orang berzina dengan adanya perzinahan baru, itu namanya hukuman jahat dengan kejahatan baru. Itu yang Anda maksud di dalam kitab Anda sendiri, itu tertulis. Ya. Tapi kalau ada orang yang menghabisi nyawa seseorang lain dan nyawanya dihabisi, itu namanya adalah ini salah banget ya. Apa sih Ewe? Ini ngomong apa Nona? Oke, saya tunjukkan data ya Ripa di Al-Quran. Silakan. Gini. Di dalam Ar-Rahman ayat 14 dikatakan begini. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.
Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah. Hah? Tunggu, Lihat. sesungguhnya dia tidak Lihat. menyukai orang-orang yang zalim. Tetapi sebentar, dengarkan dulu, jangan dipotong dong. Itu ajaran kasih tuh, Ya maafkan. kasih Dan itu. balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang Haraman serupa. berapa? Coba buka. 14, Kalau baca, silakan. jangan comot-comot ayat Al-Quran. Ketika kitab kalian suruh kami baca satu perikop. Baca sebelumnya. Ya, baca ayat sebelumnya ya. Oh, kok ayat sebelumnya lagi? Loh. Itu Ar-Rahman 14 sudah Loh, kok ini- jelas. Loh, Al-Quran saya itu Memang membacanya Al-Quran itu bukan konteksnya. seperti kau. Loh, Al-Quran saya punya asbabun nuzul. Al-Quran saya punya ayat sambungan munasabah. Kenapa kalian yang keberatan dengan bagaimana kami memahami Al-Quran? Kan lucu. Saya tidak keberatan. Sebentar, saya Ya buka sudah, dulu. masalah Al-Quran saya yang berhak menjawab. Bibelmu kau yang jawab. Kau yang bicara konteksnya, kau yang jelaskan sama aku, bukan aku. Paham? Ini Al-Quranku, aku yang berhak menjelaskannya. Aku orang Islam. Oke, Ali Imran ayat 55 itu tolong dijelaskan dulu. Satu-satu lah dulu. Nih Ar-Rahman belum, udah masuk ke Ali Imran. Iran aku sama kalian ini loh. Nih, Ar-Rahman ayat keberapa tadi Ustaz Arif kata dia? 14 katanya, padahal nggak nyambung. Dia telah Apa ini? Dia menciptakan iya, di ayat ke kalian sebentar. orang Saya Kristen buka, kenapa salah, suka salah, sekali salah, begini ya? Salah. Aduh, Salah data, salah data. Dengar teman-teman ya. Insan min solsolin kal fakhor itu kan. Bayangkan ya, kalau kita bicara hukuman, sebelum Tuhan kalian umat Kristen menjelma menjadi makhluk yang terkutuk di tiang salib, ya, Tuhan kalian yang versi roh itu mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya, itu. Kecuali kalian bilang waktu itu Tuhan kalian sikapnya kayak iblis. Akui dulu. Oh, Tuhan saya belum punya kasih waktu itu. Waktu itu Tuhan saya belum sadar, belum bertobat. Dia belum dibaptis. Ya. Katakan itu. Oke. Karena kalau kalian surah ayat 40 Ripa, sorry ya, salah. Asy surah ayat 40. Sorry. Diralat. Yesus bukan makhluk terkutuk, Pak. Nanti tersesat pula nanti kamu. coba baca Galatia pasal 3 ayat 13 Bang Bahtera. Dijadikan terkutuk, beda dijadikan terkutuk. Beda Kalau dengan dijadikan terkutuk jadi terkutuk enggak? Ya terkutuk, tapi dia nggak Ya karena berbuat udah. dosa kan dia terkutuk. Kalau dijadikan terkutuk ya terkutuk kok malah dibantah sendiri. Kumaha eta? Bedakan lah. Loh, ketika dia dijadikan, jangan ganggu saya lagi membuka Al-Quran. Karena dosa. Ketika dia dijadikan terkutuk, dia terkutuk enggak? Ini kenapa orang-orang Kristen kalau bicara nih suka nenek moyangnya? Jangan kayak pasar lah, biar teredukasi yang dibawa. Siapa yang Asyura mau tuh bicara? surah keberapa? Disitulah letak kasih Allah itu. Apalah ini ewe, kok dari ngomong nggak ada satupun Dengan nggak dosa. ngerti aku bahasa roh Anda kau. Al-Quran Anda sendiri, Anda nggak ketahui surah 42. Diam dulu. Biar Anda tahu Ya ya. kau juga nyontek di situ, bukan? Aku ini adalah pendebat, bukan Bukan penghafal Al-Quran, framing tapi aku sedang lah. berusaha menghafalkan Al-Quran. Diam dulu lah, setidaknya aku bahkan mengerti Al-Quranku sendiri. Ini orang nggak dari tadi ngomong buka mulut nggak ada satupun esensi yang dia bawa loh. Heran aku si perempuan ini loh. Tidak ada surah 42, yang ada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Fat, Al-Qari'ah, Asyura ya. Asyura ya. Kita lihat dalam Asyura ayat keberapa tadi? 40. 40. Kalau ngomong tuh minimal ngerti lah dengan omongan sendiri. Entah apa-apa ada tadi. Nah, mari kita lihat teman-teman ya. Kita baca ya. Dari ayat, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi orang-orang, dari ayat 38, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Mereka membela diri. Baca ayat di 39-nya bahwa mereka ini orang-orang yang sedang membela diri. Nah, baru dilanjut. Ayat 40, Dan balasan suatu Rifa. kejahatan adalah Saya bicara ayat Tuhan. 40 Loh, kau denger dulu lah.
ayat di atas membicarakan tentang bagaimana orang membela dirinya. Ketika dia dijahati, dia boleh membalas dengan setimpal. Dipotong aja, dipotong. Ini baru ku baca. Ini orang nih kenapa sih ini? Kebaikan, dibalas kebaikan gitu, dipotong, terus dibaca sampai Iya. akhir. Belum selesai aku menjelaskan Al-Quran, kuda kejang kau. Seolah-olah kau tahu bahwa penjelasanku ini masuk akal sehingga kau blunder. Coba dengarkan dulu, kau bantah sudah. Tuhan kami kan Tuhan yang adil. Bagaimana mungkin suatu kejahatan mendapatkan kebaikan dan kebaikan mendapatkan kejahatan seperti yang dilakukan Tuhanmu? Orang benar seperti Yesus dihabisi nyawanya untuk menyelamatkan para penjahat. Ini yang nggak masuk akal. Sementara Tuhan kami mengatakan di ayat 39, akal itu ada di pikiran manusia. apalah ini perempuan ini doh, dalam ngomong apa dulu ewek muak. Yang mengatakan adil itu adalah semua dari Tuhan, ya. Jadi beda ya, yang keadilan dari manusia dan keadilan dari Tuhan. Nah, lihat faktanya. Rohani, cerita. Kita berjalan. Udah, di mana dikatakan udah ewe, dan balasan aku lagi suatu bawas. kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Aku belum ngomong, kawan kau udah ngomong dari tadi. Kalian bertiga loh di sini. Roh iblis yang ada pada diri kalian. Nggak siap kalian mendengarkan jawabanku. Aku baca dari 39, konteks ayat ini bicara bagaimana balasan terhadap orang yang memulai kejahatan. Maka baru di ayat 40-nya dijelaskan, ini balasan. Paham kau balasan? Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Enggak, Tuhanku adil. Tuhanku tuh adil. Bukan Tuhan kayak Tuhan kau. Mak, ini perempuan. Ya Allah. Tetap Woi, pembalasan bawa itu dari data. Allah. Kau anggap sepi apa Allah? Yaudah sekarang kutanya. Kalau di agama kau, laki kau, anak kau dihabisi nyawanya, kau harus diam ya, nggak itu boleh lain ngapa-ngapain cerita, ya. Lain cerita. Lain cerita. Kalau lain itu cerita. kuludahi juga mukamu nanti ya. Ya, lain cerita kalau itu. dengan ya yang kita hadapi. Kalau keluarga kau, kalau kau yang menghadapi lain cerita. Kalau orang kau suruh bersabar, doakan ya. Kalau orang lain yang menghadapi itu, ampunilah musuhmu. Tapi kalau kau yang mengalami, nggak bisa aku balas. Iya, orang Kristen itu harus cerdik seperti Umar dan tulus seperti merpati. Terbukti teman-teman kan. Ketulusan orang Betul, kan? Kristen itu Memang bisa picik cuma otak Tuhan mereka. saja yang Emang melihat. Biar picik. kau katakan jijik dengan orang Picik Kristen. banget. Tapi Memang bukan dengan orang Kristen aku jijik, dengan mulut sampah yang nggak ada gunanya ini. Dengar ya, piciknya otak perempuan ini ya. Kalau orang lain mendapat musibah, apa yang disuruh? Ampunilah. Tapi kalau dia yang mengalami, dia boleh ngelawan. Picik ini, bukan cerdik ini, licik. Dengarkan teman-temanku ya yang muslim baik-baik. Ketika orang lain mendapat musibah, karena bukan dia, ampunilah ya. Jangan kau lawan ya. Ajaran Kristen itu ya. Tapi giliran dia yang mendapat musibah, dia yang anaknya ditampar, oh nggak boleh, aku harus lawan. Licik kau. Ya. Tunjukkan kelicikanmu. Nah, di sini dikatakan bahwa balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, jangan potong ayat kami. Kau perhatikan ini. Ya. Dan barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Justru berpahala kalau memaafkan dan berbuat baik. Tapi kalau mampu membalas serupa, ditampar pipi, kau pastikan ketika kau menampar balik orang lain, sakitnya sama persis dengan tamparan yang pada pipimu. Kalau kau tidak mampu, maka lebih baik kau maafkan. Iya. Karena apa? Ketika kau berlebih, tunggu dulu, bukan berarti ketika bini kau diperkodok, kau perkodok bini orang. Bukan kayak gitu. Karena yang jahatnya siapa? Yang memperkodok, bukan bini orang itu. Tapi dalam agamamu, Daud menikmati vaginanya Batseba. Astagfirullahalazim. Tahu kau siapa yang dihukum? Tahu nggak siapa yang dihukum? Bukan Daudnya. Yang menikmati kelaminnya Daud, burungnya Daud yang enak-enak, tapi yang dihabisi nyawanya adalah anak hasil jinanya. Ini Tuhan kau yang agak lain. Kalau Tuhan kami mengajarkan, kalau kalian mampu membalas setimpal, balas kepada pelakunya. Pelakunya. Kalau aku ditampar, ku balas tampar. Asal tepat sama persis. Kalau tak mampu sama persis, takut berlebihan, maafkan. Karena itu lebih berpahala. Ya, di Tuhanku mengajarkan aku supaya apa? Supaya bersikap adil, meletakkan sesuatu pada porsinya. Tapi Tuhanmu, ketika Daud yang berzina, pada dalam kitab Imamat pasal 10 nomor 20, yang berzina itulah yang harus mati. Tiba-tiba karena ini nenek moyang Tuhanmu, apa yang terjadi? Daud nggak dihabisi nyawanya.
Tapi Daud itu dibebaskan karena yang menanggung dosa Daud, anak hasil jinanya yang ditulah oleh Tuhan selama seminggu merasakan sakit. Ini gokil ajaran kalian ini. Ajaran di Gila. perjanjian lama kan bukan ajaran Kristen, itu agak ajaran agama Nah, Yahudi. siapa Tuhan di dalam perjanjian lama? Nah, itu baru mantap, larinya ke sana kan. Makanya kami mengikuti Yesus, Siapa Tuhan? ajaran Yesus. Siapa? Makanya, Siapa Tuhan? makanya kami mempertahankan Artinya, Yesus. menurut Asyura Siapa 40 Tuhan tadi, perjanjian lama? boleh Bukan Yesus. kita enggak membalas kejahatan dengan kejahatan? Sebentar, sebelum pertanyaan dijawab dengan pertanyaan, harusnya yang disampaikan tadi Rifa itu harus diklarifikasi, Bang. Karena kan dia bilang kan apa namanya konsep Rifa itu kan kalau ditampar pipi kasih lagi pipinya ditampar kan gitu. Sedangkan kan Lah kan emang sedangkan perjanjian baru mengajarkan ya pembalasan adalah hakku. Mungkin udah turun ya siang tadi yang Kristen yang lain. ini saya masih ada. Dengar dulu ya. Sabar. Saya naik dulu. Pembalasan adalah hakku. Kan dia, yang di perjanjian Bentar baru dulu. kan diajar. Ntar dulu Rifa, tadi Rifa ngomong kita diem aja. Mbak ini Bang Otak, saya nggak tahu nih orang Kristen atau orang Islam. Bang Otak atau Bang Kalau aku udah klarifikasi gimana sih? Gitu ya. Anda belum diajak bicara udah ngomong duluan. Padahal ini komal Islam loh. Komal Islam ini luar biasa ya. Dijajah sama komal Kristen. Suka-suka nenek moyang kalian aja. Jangan bikin framing. Jangan bikin framing. Bicara Anda udah ngomong kok. Belum Dijajah dikenal. tadi jangan bikin framing. Kan tadi kan situ udah diem. Saya ngomong. Ini kan narasumber. Ini room Islam. Kalau saya bicara wajar. Nah, nasi ente. Jadi kalau Ripa aja yang bicara, gimana diskusi kayak gini? Bukan aku aja. Minimal kalian tahu diri. Kita perkenalkan namamu siapa. Kau siapa. Aku nggak tahu. Kenapa Ya, main dari sosok aja? Di sini dari ada dua tadi- orang Kristen. Bukan dari tadi kalian kan yang perasaanku kalian yang memframing dari tadi loh. Giliranku bilang sabar dulu lah, perkenalkan dirimu. Oh, berarti kau aja yang bicara. Padahal kau dari tadi ngomong loh. Si Ewe dari tadi banyak ngomong loh. Herannya aku kok benci kali kalian sama kami umat Islam ini sampai Enggak lah, begitunya. enggak ada benci kok. Ini Di mau Kita pun Komal banyak Manis sahabat, itu framing kita banyak loh. sahabat orang Islam, enggak pernah membenci Islam. Sama orang-orang Udah Islam. kalau begitu ikuti Kasihan. aturannya. Rifa ini gimana Gantian toh? kalian bertiga di sini. Aku belum naik akunku satu lagi. Nggak bisa. Kasihan kalian sama bersabar. Rifa loh, bukan benci, kasihan. Perlu tahu kasihan. Bahkan aku lebih kasihan sama Tuhan kalian. Serius. Nggak diam. Iya, tapi kan Yang kita- tadi kita yang kita konteksnya buktikan Asyura argumennya, 40 membalas kejahatan Argumen yang dengan kita kejahatan buktikan itu keadaan, boleh kan bukan orang. Rifa? Bukan dengan kejahatan kepada pelaku aja jangan kejahatan. yang Ya, lain-lain. tapi kan boleh ya kan. Artinya Saya sedang bilang tolong gantian dulu. Kalian bertiga. Aku bingung mana yang mau nih dengarkan. Rifa. Naik. Rifa bicara dulu sampai selesai, nanti setelah Rifa bicara kita lanjutin, silakan. Iya. Satu-satu ya. Aku udah muak. Serius, capek aku. Aku dibilang sabar dulu, aku belum naik. Satu lagi, aku lagi naikkan akunku. Bisa nggak? Kalian di Islam diperlakukan dengan baik loh. Bisa nggak kami melakukan hal ini? Kok itu pula yang kupencet salahku. Nggak bisa Alah, Rifa. kalian. Ripa itu berdiam paling 1 menit. Aku nggak mau akun besarku ini kebendet. Diam dulu kau. Aku lagi naikkan akunku satu lagi. Bisa nggak bersabar? Orang Kristen di sini. Oke. Diam-diam sih Jamba, lanjut. nih. Jamba, akunnya apa namanya? Di Jamba. Bentar dulu. Bentar, aku lagi. Udah aku tulis nggak ada. Apa namanya? Masalahnya kalau saya buka multi itu banyak yang mau naik. HP ku kemudian ini rungkat Jadi kayak kalau- kemarin itu. Kebentar. Aku kalau ku tengok wajah si Ripa ini hilang kebencianku. Banyak cerita kau. Kalau kau sikit baru kau nggak benci. Udah banyak kau inkuisisi aku. Banyak ceritamu. Enggak Tidak lah, mana ada kok. Aku kan jarang naik ke Komal. Bentar dulu. Kalian itu baiknya ketika kalian nggak terdesak. Kalau kalian terdesak kalian menggila kalian. sih ceritanya. Siapapun yang cantik nggak pernah kita benci kecuali argumennya. Aku ini udah 6 tahun diskusi sama orang Kristen. Nggak usah. Rifa ini bagaimana lah hati membenci ya, Bang? Nggak bisa kalian depanku itu tuluslah seperti merpati, liciklah seperti ular. Aku udah bisa mencium ular beludak. 6 tahun aku diskusi Iya. dengan orang Kristen loh. Ya. Iya, tapi kita kan nggak sanggup mengikuti semua. Gimana? Kita manusia orang berdosa. Mau minta di multi apa gimana ini? Bentar, saya pakai akun. Saya mau cek dulu mana yang bisa naik. Ustaz, soalnya banyak kali akunku yang ini yang di ban sama oten-oten ini.
Yang satu ini udah bisa belum ya? Aku coba jambak. Membuka. Ini. Oh, ini bisa dijambak. Oh, kejangnya ini katanya mana ada kejang-kejang. Udah? Nah, yuk mulai. Oke, kujelaskan. Sekali lagi kujelaskan ya Al-Qur'anku ya. Kalian tidak terima penjelasanku, nggak ada urusan sama aku. Ya, nggak ada urusannya sama aku. Tapi kujelaskan. Di sini dikatakan, dan bagi orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zolim, mereka membela diri. Tampue di mute dulu. Ya. Ya. Kalau untuk diri pribadi, yang diizinkan adalah membela diri. Tapi kalau untuk hukum dalam Islam itu balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Contoh, dalam Islam setimpal ketika mencuri itu potong tangan. Tapi yang menghukum siapa? Ya, bukan kami, tapi para ulama kami yang itu diterapkan dalam negara yang memang sistemnya Islam. Kenapa di Indonesia tidak bisa diterapkan? Karena sistem hukum di sini menganut sistem undang-undang, di mana ini adalah surat perjanjian yang kita sepakati bersama. Dalilnya apa? Ikuti Allah dengan ikuti Rasul dan ikut ulil amri kami. Ini pun kami masih ikuti aturan agama kami, nggak bertentangan dengan agama kami. Paham kalian? Nah, tapi di sini diajarkan, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim, karena Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya tidak ada satu pun dosa bagi dirinya. Ini ya, yang diangkat sama si tanya tadi, yang di framing dia. Ayat penegasannya di ayat ke-41. Orang yang membela diri tidak berdosa. Paham kalian? Ya. Orang yang membela diri tidak berdosa. Ayat 41. Apa yang mau kalian framingkan? Nah, sekarang aku tanya. Siapa yang mau menjawab nih? Si Bahtera atau si kakak ini? Rumah doa. Ya, rumah doa. Perkenalkan saya rumah doa, salam kenal. Ya, salam kenal ya kak. Kita diskusi bagus-bagus aja. Kalian pakai paradigma kalian biar nanti ku tanggapi. Ya, jadi saya sih terima ya. Saya bacakan dulu ayatnya. Bentar dulu. Saya bacakan ayat dulu ya. Matius pasal 5 nomor 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Itu larangan. Tidak boleh melawan orang yang jahat. Melainkan siapapun yang menampar pipi kirimu, berilah juga kepadanya pipi kananmu. Atau sebaliknya. Ini perintah. Pertanyaan saya, ini perintah harfiah atau alegori? Silakan dijawab. Ya, oke. Tadi Matius 5 ayat 39 ya. Benar ya, Karifa ya? Ya, Matius 5 nomor 39. Oh ya. Apa namanya tadi? Aduh, matanya sebentar. Bentar. Oke. Jadi firman Tuhan kalau dituliskan ya, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Jadi gini Uni Rifa, ajaran-ajaran Yesus ini memang tadi saya jawab dulu ya, ini metafora atau tidak? Yes, saya jawab ini metafora. Jadi ajaran Yesus ini memang Yesus itu dia paling pandai untuk bermetafora gitu, beranalogi gitu ya. Jadi dia bilang janganlah kejahatan dibalas kejahatan. Dulu juga saya bertanya-tanya ketika saya masih remaja dan tidak mengerti kenapa orang jahatin saya, bunuh misalnya seseorang terus kita diem aja gitu kan, atau menerima saja malah tambah kita kasih lagi kebaikan buat dia. Dulu saya nggak mengerti. Saya boleh izin cerita ya buat teman-teman. Jadi sebentar, izin. Jangan cerita, jangan curhat Bu. Izin. Rifa, coba beli Tremenza. Apa udah banyak kali obat-obat yang disuruh aku beli loh Bang Datu. Heran aku loh. Itu buat ini. Tremenza.
Si Ya. Kudin katanya kemarin disuruh beli antukin ke dinding katanya. Iya Antukin. itu beli tremenza. Apa? Tremenza. Lanjut. Ya, tremenza itu untuk penghilang Tremenza itu penghilang. vaganza. Ya, tremenza. Ya, lanjut. Sebenarnya pilekku bisa hilang kalau ada ayang. Lanjut. Oke. Mampus dah. Jadi saya juga bertanya-tanya ya. Akhirnya pertanyaan itu terjawab ketika teman saya mungkin di tahun 2000 berapa gitu ada yang seorang pasangan kekasih akhirnya dia dibunuh. Tar dulu. Dia dibunuh, tapi dibunuh sama pacarnya waktu itu yang di jembatan di daerah Ancol. Dan saya bertemu ibunya, kebetulan ibunya itu satu kantor sama saya. Saya akhirnya sampai bertanya, kenapa kamu bisa mengampuni dia? Saya bilang gitu. Karena relate dengan ayat ini gitu loh. Orang jahat kita nggak bisa balas kejahatan lagi sama dia. Dia bilang, kalau saya masih memendam kebencian ini sama pembunuh anak saya yang terluka, saya nggak bakal sembuh dari luka itu. Nah, sedangkan anaknya ini anak satu-satunya dan ini real ya, kesaksian ya. Jadi teman-teman bisa kalau pengen kenal orangnya, saya bisa kasih tahu orangnya. Di sini bukan sekantor saya. tempatnya kesaksian. Nanti Di dulu sini jangan dipotong Pak di Datuk. sini Jadi masalahnya artinya, tentang sebuah uji data, literasi data. Kalau Ya, masalah oke, kesaksian itu saya juga bisa bikin. Di sini Oke, Datuk, kita nanti itu dulu. bernarasi, ada datanya. Di sini tadi bukan udah tempatnya sepakat. curhat. Pak bicara, Enggak, saya tidak. menjawab. Kan tadi udah sepakat. Mbak Datuk jangan potong Iya. saya. Tapi itu kakak nggak jangan sopan. jolim lah, jangan seenak-enak kakak yang kita tanya bagaimana kakak memahami ayat ini, malah kakak cerita lah kisah kawan kakak yang melihat itu. Kan saya bilang pertamanya Yesus itu sangat pandai beranalogi, sangat pandai Mak. bermetafora. Berarti itu analogi ya. Metafora ini Padahal saya jelaskan pertanyaan Woi, Mak, dalam yang contoh real. Mak. Bukan. Aduh kak, yang saya tanya itu ini metafora atau harfiah? Dengan real. Yang saya tanya ini harfiah atau metafora itu aja sih, ribet banget sih kak. Kakak jangan ajarkan, bentar dulu lah bang Tampoe, kakak. Ribet kuping kakak Loh. harus mau mendengarkan ketika orang lain mau Loh, mendengarkan saya nggak kamu. butuh pendengaran Saya curhatan, tadi ngomong kakak. saya nggak potong loh. Kok kakak paksa saya harus dengar Potong loh, saya curhatan nggak potong kakak? loh. Saya jelas. Saya nggak curhat sama kakak. Saya Itu menjelaskan kakak cerita analogi dengan siapa contohnya. peduli dengan kawan-kawan kakak? Baik, Emang saya silakan. peduli dengan cerita kawan kakak? Lucu kali kakak. Yang saya tanya, ajaran tampar pipi kiri kasih Kita kanan nggak peduli di harfiah atau sini. metafor? Kita nggak peduli di sini. Ya itu tadi saya sampaikan. Jadi Metafor. ayat itu Mak. satu itu memang diaplikasikan di kehidupan orang yang percaya Kristus. Metafor Satu. atau harfiah? Itu aja sih. Ibrani 10 ayat Ai 30. jeng, mak pulang kampung aku lama-lama. Yang kutanya itu metafor atau harfiah? Kan tadi saya udah jawab, makanya telingamu tidak mendengar karena kamu lebih Makanya cepat jangan banyak berbicara. cerita. Saya Yang sudah kutanya itu bilang, metafor atau ayat harfiah? itu, kan tadi saya bilang ayat itu Apa? Yesus bermetafora. Kan saya udah Jadi jawab. yang Kamu sudah nggak- selesai. Yang panjang lebar kenapa ke cerita kawan kamu Anda lebih pula? senang banyak ngomong daripada kamu mendengarkan orang Apalah lain. ini loh Nanti yang di situ ditanya. mute Siapa orang. yang mau dengar curhatanmu lo kak? Kok curhat pula dia kawannya dihabisi nyawa pacarnya dan dia Bukan, mak saya apa urusannya kasih sama kamu kami? sampel contoh dari Saya ayat nggak minta tersebut. contohnya. Paham. Saya tidak Oke, minta kamu- contohnya. Tuh, Saya hak tidak untuk minta. menjelaskan. Loh saya nggak minta. Kok maksa? Loh, kan kamu kan saya kan ada waktu untuk saya menjelaskan. Wajar. Ya udah, Saya kan udah, cuma tenang tanya aja. apakah itu harfiah atau Udah. metafor. Lucu orang Kristen nih yang diminta nggak dijawab, giliran yang nggak diminta malah yang nggak minta dijawab, yang dijawab nggak diminta. Apa itu kayak gitulah ya? Ku minta apa artinya itu? Kemudian ada kawanku, dia kemarin begini begitu. Apa urusannya? Yang kutanya itu harfiah atau metafor. Jangan ajarkan aku apa arti metafor dan harfiah. Aku bilang nilai bahasa Indonesia aku 9. Aku bilang metafora itu tidak sebenar-benarnya. Ya, kau telah capek membanting tulang. Bahasa yang dibesar-besarkan. Jadi manisnya Aima, yang aku jelaskan tentang aku lagi nggak akan jelaskan kitab siapa-siapa, aku lagi jelaskan apa sih makna metafor. Bentar dulu lah, orang Kristen ini memang kayak gini lah kelakuannya. Udahlah banyak di komal Islam lagi, kita kasih tempat, kalian pula yang menjajah kami. Saya Kebiasaan. jawab. Saya belum jawab. bertanya, apa yang mau kau jawab?
begini yang kamu tanya tadi. Aku belum bertanya. Apa yang mau kau jawab, Bang? Aku belum bertanya. Mak, jangan. Tadi kamu bilang dia gagal, jadi saya jelaskan. Aku belum bertanya. Apa yang mau kau jawab? Silakan Giliran kamu gak tanya ditanya sudah. Apa menjawab. yang kamu tanya? Giliran ditanya apa, jawabnya kemana? Aku belum bertanya. Yang kamu tanya tadi, ditampar pipi kiri, balas pipi kanan. Jangan balas Aku kejahatan sudah dengan dapat kejahatan, maknanya jawabannya. seperti apa? Ya Allah. Lo tadi kamu tanya. Aku belum bertanya sama mulu. Ya. Tanyanya bagaimana? Jadi, Macam-macam gitu. ya belum selesai kan aku belum ngomong sama kau. Jangan dulu lah Robin. Ini suka motong kalau orang ngomong, nggak suka aku. Kebiasaan kalian ini. Nah, coba teman-teman tanya ya. sudah. Apa yang terlalu bertele-tele sudah? Ya makanya kau dengar. Kau bilang pula aku bertele-tele. Itu bertele-tele tuh. Ya diamlah telinga kau dulu. Aku ngomong sama kawan kau yang perempuan tadi. Jangan bertengkar. Turunkan Robin ini, aku nggak suka. Aku nggak suka orang yang suka motong-motong, ngatur-ngatur aku di sini. Turunkan. Jadi gini Tampoe, aku tanya sama kawan perempuanmu tadi. Matius 5 nomor 39 ini ajaran metafor atau harfiah? Sudah dijawab Kata kawan tadi metafor. kau, iya diamlah kau dulu, kan aku lagi jelaskan. Mana lah Roh Kudus kalian? Kebanyakan kalian aku punya Roh Kudus, roh iblis yang ada motong-motong orang ngomong. Jadi kawan kau yang perempuan itu makan itu dogimu dulu Bang Batera, karungi dulu, bakar dulu, makan dulu itu, guguk-guguk itu, tutup dulu ya. Dalam Matius pasal 5 nomor 39 abangku tampo, kawanmu yang perempuan tadi mengatakan bahwa ini ajaran metafora, bukan ajaran yang sesungguhnya atau harfiah. Ini ajaran ibarat manis-manis buatan, terlihat manis tapi pahit kamu di sudah realitas. mengartikan. Kenapa kamu sudah mengartikan? Arti metafora apa? Meta artinya apa? Meta pula, meta apa? Metafora. Kau potong-potong antara meta dan fora. Lucunya kau, yang kutanya metafora, kau tanya pula meta sama Kata meta dasarnya siapa? itu meta itu artinya perubahan. Lu tahu? Ya udah apa artinya metafora kalau gitu? Metafora apa artinya apa? makna yang kamu Ya udah tanya Vera apa tadi? artinya? Vera apa? Jangan terus ngotot. Kau nanya sama aku meta, terus kutanya fora, kau nggak jawab. Maumu apa sebenarnya ini? Mau kau ajarkan aku bahasa Indonesia di sini? Yang kutanyakan Ini saya adalah jelaskan sama kau, Ibu apa? Rita. Jelaskan arti metafora. Kau tahu tujuannya itu? Tujuannya Aku nggak nanya tujuannya. Apa kalau pula nggak tahu tujuan kau tujuannya, jelaskan? apa kamu tanya ini, Aku lagi ini, nggak itu? nanya tujuannya. Aku tanya ini ajarannya titiknya, metafora atau tujuannya, harfiah? Yang titiknya arahnya kemana? Aku mempertanyakan tujuan Titiknya arahnya itu kau kemana? Kristen. Bukan begitu. Ya mau untuk apa artinya ini? Kayaknya arti kalian apa ada itu? gila-gilanya aku tengok. Kamu yang gila. Siapa Kau gila. yang minta? Kau yang, Aku nggak tanya. nggak ada kamu. Bohong kamu. Heranku. Apa gini kamu semua kalian orang Kristen? Bukan orang Kristen, orang Muslim, orang apa? Kamu sendiri yang Aku bikin tanya, pintar. ajaran Kamu Matius. Kok malah bisa nangis kau? menerjemahkan itu? Kok kena Nggak bahasa mampu Kudus kalian kau? menerjemahkan itu. Udahlah. Apa artinya? Ya udah apa artinya itu? Saya bilang tujuannya itu, tahu kah enggak? Aku tanya artinya bukan tujuannya. Lo tadi Gila artinya kau sudah ini. dibilang metafora lo ABCD. Ya apa kamu artinya bilang metafora ABCD itu? lagi. Yang ku tanya arti metafora. Tahu itu mengubah, tahu? Yang ku tanya artinya metafora, Bambang Cayono Kulup. Kau menurutmu apa? Hei, Mak, bilang tadi manis-manis metafora ini apa? adalah bahasa yang dibesar-besarkan. Tahu Oh, kau? kamu ini Bukan munafik kok munafik? Bohong kau. Apa kaitannya munafik? Stres kau. Kok kayak Kenapa gini kamu kau, sendiri Bang? yang memilih? Kenapa kamu sendiri memilih metafora kah atau apa kah? Kenapa kamu sendiri tujuannya artinya apa gitu loh? Jangan kamu tentukan itu metafora kah atau seperti lu. Aku pula yang menentukan metafora, yang bilang metafora itu kawan kau. Metafora kah? Kau salah. Apa ini? Kau cuma belajar tapi kau nggak pintar. Ada apa? Kebanyakan utang pinjol ku tengok kalian ini lo ya. Ya, buat yang Kristen yang di bawah silakan naik ya, silakan naik. Aku bilang, Iya. kawan kau yang bilang itu metafora. Kenapa kalian nggak pernah imunisasi kalian dulu kayaknya? Kok bisa kayak gitu ya? Astagfirullah. kok Nona, bisa kayak Nona ini gitu? Kristen ya? Nona Kristen ya? Nona? Iya, Kristen. Iya. Nonem, Ya. silakan Nonem. Dengar ya. Kata perempuan tadi, ajaran tampar pipi kiri kasih kanan itu metafor. Metafora ya, bukan harfiah. Ya, ajaran yang terdengar manis tapi nggak bisa dilakukan karena itu nggak harfiah. Implementasinya nggak harfiah.
tapi terdengar manis, bukan? Tapi nggak gitu ajarannya, karena itu metafor. Contoh kayak gini. Aku telah capek bang membanting tulang. Dibesar-besarkan bahasanya. Ya, padahal aslinya ketika dia bekerja betul-betul banting tulang nggak? Tidak, tulangnya nggak dibanting. Jadi ini ajaran metafora, bukan ajaran asli. Jadi ajaran kasih dalam Kristen itu ajaran metafora. Itu. Metafora aja artinya diminta. Dia pula minta arti meta apa? Fora apa ini?